Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 2 November tahun 2021 adalah hari pengenangan arwah semua orang beriman. Setelah perayaan semua orang kudus yang telah berbahagia bersama Allah di surga, pada hari ini kita diajak untuk mengenang dan mendoakan saudara-saudari kita yang telah meninggal namun masih berjuang di api penyucian. Bahkan seluruh bulan November ini kita khususkan untuk berdoa dan berkorban, memohon kerahiman Allah atas mereka. Sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa baik kita yang masih hidup di dunia ini maupun yang telah meninggal dan yang sedang berjuang di api penyucian, serta para kudus yang telah berbahagia di surga, tetap terikat dalam satu persekutuan gereja yang disatukan oleh Kristus sendiri. Doa dan permohonan bagi mereka yang telah meninggal dapat membantu meringankan segala hambatan dan noda dosa yang merintangi mereka untuk menikmati kebahagiaan kekal bersama Allah di surga. Peringatan arwah semua orang beriman ini juga memberi penghiburan rohani bagi kita bahwa kelak kita akan berjumpa kembali dengan saudara-saudari yang telah mendahului kita bersama Bunda Maria, memuji dan memuliakan Allah dalam persekutuan semua orang kudus. Kita pun pada suatu ketika akan meninggalkan dunia ini dan pulang kembali kepada Bapa di surga. Tetapi kita percaya bahwa hidup atau mati, kita tetap milik Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab kedua Makabe, pasal 12, ayat 43 sampai 46. Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula, Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 15 ayat 20 sampai 24a, dilanjutkan dengan ayat 25 sampai 28. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut,
datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai 40. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendak-Nya, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mendoakan orang yang sudah meninggal. Kematian adalah suatu kepastian bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang kebenaran itu. Bagi kita murid-murid Kristus, kepastian itu bukan hanya tentang kematian, tetapi juga tentang apa yang terjadi setelah kematian. Kita percaya bahwa kematian bukanlah jalan menuju kehancuran dan kebinasaan. Sebaliknya, kita yakin bahwa karena Kristus telah mengalahkan maut dan bangkit jaya,
untuk memenangkan keselamatan bagi umat manusia, maka kebangkitan setelah mati adalah suatu keniscayaan bagi umat manusia. Dengan kata lain, meneruskan hidup setelah kematian adalah harapan yang berlandas pada Kristus sendiri. Keyakinan akan kebangkitan orang mati itu mendorong gereja untuk mengundang semua anggotanya agar berdoa hari ini bagi semua yang telah meninggal. Mengapa harus dengan berdoa? Hal itu didasarkan pada keyakinan dan harapan yang diajarkan oleh Yesus sendiri, yaitu semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Hari ini gereja meminta kita untuk berdoa dalam cara yang khusus untuk semua yang sudah meninggal, untuk semua yang kita kenal, tapi juga untuk mereka yang meninggal tanpa kabar. Kita diajak untuk berdoa secara khusus bagi mereka yang masih berada dalam api penyucian. Hanya kasih yang sempurna dapat melihat Allah dari muka ke muka. Karena itu kita berdoa supaya mereka dimurnikan, sehingga boleh melihat Allah dari muka ke muka. Mereka adalah orang-orang yang telah meninggal tetapi belum cukup siap untuk bertemu muka dengan Tuhan. Janji Yesus ini meneguhkan kita, yaitu inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi yang penting, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan yakin bahwa Ia dapat menyelamatkan kita semua. Semoga demikian. Amin.